Pengertian sumber kajian Al-Quran. Quran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat. Proses penurunan Al-Quran. Nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idafah. Turunnya Al-Quran memiliki beberapa pemahaman. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit yang di dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu, ia diturunkan selama 20 tahun. Al-Quran itu dipisahkan dari Al-Zikir, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kedua, menurut Al-Asyabi, diturunkan Al-Quran dimulai pada Lailah atau Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Malam yang diberkahi sesudah itu turun secara tertahap atau sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih 23 tahun. Yang ketiga, pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 20 malam kemuliaan Lailah Al-Qadar, yang setiap malam kemuliaan tersebut ada yang ditentukan oleh Allah untuk diturunkan setiap tahunnya. 4. Sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al-Quran turun pertama-tama secara berangsur-angsur ke Lauh Al-Mahfuz, kemudian diturunkan secara sekaligus Bait Al-Izzah, dan setelah itu turun sedikit demi sedikit. Peranan Al-Quran dalam kehidupan. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum. Terus yang kedua sebagai bimbingan spiritual. Yang ketiga sebagai pendidikan etika dan akhlak. Dan yang terakhir adalah sebagai persatuan umat. Manfaat mempelajari Al-Quran. Yang pertama, mendatangkan ketenangan hati dan jiwa. Yang kedua, meningkatkan fungsi kognitif. Yang ketiga, memperbaiki akhlak dan perilaku. Dan yang terakhir, menjadi sumber ilmu dan pengetahuan. Kesimpulannya, Al-Quran bukan hanya kitab suci yang berisi petunjuk moral dan hukum, tetapi juga merupakan sumber inspirasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Ia mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan akal dalam kerangka iman. Dengan memahami hubungan ini, ilmu dan agama tidak akan dipertentangkan, melainkan saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.